mau cobain. Halo Bu Nita. Hai Bu Afsa. Bagaimana pembelajaran di kelas selama ini? Selama ini pembelajaran di kelas saya Bu cenderung kurang antusias gitu Bu anak-anaknya, dan terkesan pasif gitu Bu. Pasif begitu, Pasif, jadi iya. kurang aktif ya Iya, dalam betul pembelajarannya. sekali. Nah, untuk nanti mengajar pada pembelajaran berikutnya ini tujuannya apa yang ingin dicapai oleh Bu Nita? Tujuan yang ingin saya capai itu mengidentifikasi iklan yang efektif dan yang tidak efektif Bu. Jadi nanti itu akan anak-anak akan belajar tentang iklan, Betul sekali. mengidentifikasi iklan yang Efektif dan iklan yang efektif. Baik. Nah, dari tadi kan disampaikan ya oleh Bu Nita permasalahannya itu anaknya kurang aktif, kemudian kurang antusias juga. Iya. Nah, menurut Bu Nita apa sih penyebabnya sampai anak-anak itu kurang aktif, sampai kurang antusias dalam pembelajaran? Sepertinya pembelajaran saya kurang menarik mungkin Bu, dari penyajiannya, mungkin dari metodenya juga seperti itu ya. Selama ini memang kalau diberikan poin ya, skor begitu. Menurut Bu Nita, pembelajaran yang sudah dilakukan itu skornya dari 1 sampai 10 ada di poin berapa di Bu Nita? Sepertinya di 5 sih Bu. Di 5. Iya. Tengah-tengah berarti ya, Betul karena sekali. tadi terlihat selama ini anak-anak kurang antusias, Iya. kurang aktif, jadi Bu Nita memberi di poin 5. 5. Nah, harapan Bu Nita tuh inginnya sebetulnya ada di poin berapa sih dari pembelajaran yang diterapkan di kelas itu? Ya sebenarnya ingin saya capai itu 10 ya sebenarnya Bu ya. Luar biasa ya memang ya, supaya anak-anaknya juga aktif, Betul. antusias, hasilnya bagus tentu Iya. ya, kita harus ambil hasil yang sempurna. Nah, tadi kan Bu Nita sudah memaparkan poinnya 5 berarti ya. Nah, di sini tuh menurut Bu Nita nih, selama ini hambatan apa sih yang dirasakan oleh Bu Nita selama mengajar di kelas? Ya mungkin saat saya tanya mungkin ya Bu ya, mereka terkesan acuh yang pertama, yang kedua kadang ada yang mengantuk juga sehingga tidak berkonsentrasi. Mungkin itu yang menyebabkan mereka kurang Jadi dari konsentrasi. segi siswanya ya. Iya betul Nah, sekali. kalau dari segi persiapan nih, biasanya Bu Nita itu melakukan apa nih sebelum pembelajaran persiapannya? Saya membaca sedikit dari materi yang sebelumnya, membuat materi juga mungkin, tapi tidak semenarik itu, hanya sebagian sedikit saja. Tadi kan persiapannya ya sudah disampaikan juga. Nah, menurut Bu Nita nih dari skala 1 sampai 10, persiapan pembelajaran yang sudah Bu Nita lakukan itu poinnya berapa? 6. 6, dari poin 6, tapi hasilnya berarti tadi 5. Iya. Nah, inginnya berapa tuh persiapannya? Inginnya saya sih sempurna ya Bu ya. Iya. Semuanya juga pengen sempurna. Betul, Iya. sudah. Nah, ini nih di sini kira-kira ya menurut Bu Nita nih, persiapannya itu bagaimana sehingga tadi dari skala yang 6 bisa jadi 10 itu apa yang harus Bu Nita lakukan? Mungkin saya bisa mencoba membuat PowerPoint dari Canva mungkin supaya lebih menarik, berwarna-warni. Medianya berarti mungkin ya. Iya, dari media. Baik, mungkin ya medianya tadi kan kurang menarik. Iya. Bu Nita rencananya akan membuat Canva, pakai Canva. iya. Media-medianya. Mungkin nanti saya selipkan juga kuis dalam bentuk games, mungkin menggunakan Kahoot. Mau coba dengan Kahoot Iya. gamesnya. Nah, dari perencanaannya ya tadi sudah ada medianya dibuat semenarik mungkin pakai Canva, terus ada games juga. Iya. Nah, apa tuh di balik pengambilan tadi pemilihan ada games, ada games Kahoot tadi ya. Nah, apa yang menjadi dasar dari pemilihan itu menurut Bu? Sepertinya lebih menarik, anak-anak lebih konsentrasi kalau misalnya melihat ke layar yang berwarna, apalagi menggunakan ponsel, mungkin anak-anak akan lebih
Jadi gamesnya berbasis Fokus. ponsel. Iya. Iya, betul ya. Karena memang anak-anak sekarang kan ya, Iya. nah lebih dekat dengan ponsel, lebih dekat dengan games. Mungkin memang itu yang nanti dipilih oleh Bu Nita untuk nanti dipraktikkan di dalam kelas ya. Selain itu ada lagi tidak Bu Nita yang akan dilakukan? Selain tadi menggunakan media menari dengan games juga, mungkin penggunaan LKPD dan sebagainya itu bagaimana? Nanti akan saya buat LKPD juga di dalam aplikasi Canva menggunakan gambar-gambar yang menarik supaya lebih tertarik mungkin anak-anak kalau saya membuat LKPD dalam aplikasi Canva. Baik, jadi dari segi perencanaan memang tadi harus matang ya, betul ya. Jadi tadi Bu Nita sudah memaparkan akan menyiapkan media yang menarik, menggunakan Canva dengan template-template yang menarik ya. Mudah-mudahan juga tentu akan menarik fokus dari peserta didik juga. Kemudian ada games juga. Tadi saya sepertinya ingin segera lihat ya bagaimana antusias anak-anak begitu, karena tadi disampaikan bahwa anak kurang antusias. Betul. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan games itu. Nah, boleh diceritakan sedikit gamesnya itu seperti apa nanti rencananya? Jadi anak-anak itu dipandu nanti mengeluarkan ponselnya masing-masing, lalu saya tampilkan sebagai host di depan itu ada pertanyaan dan mereka di ponsel hanya ada pilihannya saja. Jadi soal hanya dilihat di hostnya saja di depan. Iya. Jadi soalnya itu hanya ada di layar. Betul sekali. Nah, apa yang menjadi dasar Bu Nita ini akan mengambil games Kahoot itu? Dibandingkan mungkin games-games banyak ya gitu. Betul sekali. Kalau misalnya Kahoot itu membuat anak itu apa ya, selain fokus ke depan, ke layar melihat dan juga pilihannya kan ada di depan ya Bu ya. Game lain kita bersama-sama, jadi soal nomor 1 nanti dikerjakan bersama, lalu ada rankingnya juga membuat mereka lebih termotivasi gitu untuk mengerjakan soal tersebut. Oh, jadi si teknisnya itu dikerjakannya bersama-sama, jadi tidak kalau nomor 1 dulu semua gitu. Iya, sudah selesai semua baru masuk ke kemudian ada perankingan. Betul. Iya, jadi bisa membuat anak lebih termotivasi. Betul. Iya. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya akan menggunakan media menarik, kemudian ada games-games juga. Nah, berarti harus ada sarananya ya yang mendukung dari kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, apa saja sih sarana yang mendukung keberhasilan dari pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan Bu Nita? Tentu saja pertama dari siswanya harus membawa ponsel, yang kedua yang saya bawa itu harus ada infocus mungkin itu, atau kebetulan ada papan interaktif kalau di kelas tersebut. Kelasnya ada. Iya, jadi kita bisa menggunakan papan tersebut. Lalu mungkin internet juga harus didukung oleh internet. Di faktor keberhasilannya tentu dari sarananya. Berarti memang harus ada, dan alhamdulillah di kelasnya sudah ada papan interaktif. Iya, jadi bisa dimanfaatkan berarti untuk kegiatan pembelajaran ini. Nah, selain itu ada lagi yang perlu dikembangkan lagi, disiapkan? Sudah cukup sampai sana saja. Baik. Nah, ya, ini untuk pembelajarannya kapan akan dilakukan? Untuk pertemuan selanjutnya itu ada di hari Selasa kebetulan. Hari Selasa. Iya. Di kelas 8D. Kelas 8D. Dari pemaparan perencanaan tadi, kapan Ibu akan mempraktikannya? Kebetulan pertemuan selanjutnya itu di hari Selasa itu. Hari Selasa. Iya. Di kelas berapa Ibu? 8D. Di kelas 8D. Nah, baik, nanti untuk kegiatannya mungkin saya akan ikut untuk mengobservasi dari hasil coaching kita hari ini. Nanti kita akan melihat bersama dampaknya bagaimana terhadap pembelajaran di kelas ya. Baik Bu Nita, bagaimana perasaannya setelah kita coaching hari ini? Saya menjadi lebih lega mungkin ya setelah bercerita, lalu jadi banyak metode atau banyak ide yang keluar setelah saya bercerita pada anak. Iya, baik, mudah-mudahan dari hasil ngobrol-ngobrol kita hari ini nanti bisa diterapkan dan berdampak positif juga
tadi dari permasalahan di awal, anak-anak kurang antusias, kurang fokus, dari perencanaan yang sudah Bu Nita paparkan, mudah-mudahan bisa jadi solusi ya Bu Nita ya, dan bisa diterapkan nanti pada hari Selasa berarti ya, nanti untuk kegiatan pembelajarannya. Baik Bu Nita, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas coachingnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Hari ini siapa yang ingat? Ada iklan komersial dan iklan non komersial. Hari ini tentang iklan yang efektif. Ini yaitu menganalisis iklan yang efektif dan tidak efektif. Komersial itu biasanya mempromosikan atau menawarkan. Komersial tidak berhubungan dengan niatan. Sebelumnya kita cermati dulu, kira-kira ini gambar apa? Toko Orient, diskon akhir pekan. Ini iklan komersial atau tentang apa? Berarti ini tidak menarik ya dulu. Iklan itu biasanya harus memuat informasi yang lengkap. Itu ada nama produknya, harus disatukan ya. Lalu kalau misalnya yang tidak lengkap tadi juga menimbulkan kebingungan bagi yang membeli dan membuat pembeli juga tidak tertarik. Harus ada apa saja? Yang pertama ada nama nama yang membuatnya itu siapa? Yang kedua ada lagi nama produk yang ketiga dan keempat kita lihat lagi iklan yang selanjutnya. Di sini ada nama pembuatnya. Ada nama pembuatnya. Ada mana? Kalian berarti sudah ada ya nama pembuatnya. Lalu nama produknya? Ada. Lalu keunggulannya? Keunggulannya dari diskon. Satu lagi tadi apa? Targetnya tidak disebutkan, hanya gambar bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita juga tidak tahu ya sudah ada gambar ini seperti apa. Ada yang menjual perhiasan, mungkin saja menjual baju atau menjual handuk. Tidak tahu berarti konsumennya ya. Jadi ada 4 komponen yang harus disebutkan dalam iklan komersial. Kita coba analisis dan Teks iklan, teksnya singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Gambarnya ukuran gambarnya pas, gambar juga cantik, kelengkapan informasi. Informasinya sudah lengkap, hanya tidak memuat informasi tentang pembuat produk. Yang terakhir kesimpulannya. Jika dua lebih baik dari iklan satu, karena isi teksnya terlalu banyak dan gambarnya juga menarik. Walaupun informasinya selengkap di salah satu, tapi informasi yang terjadi tidak cukup. Keseluruhan iklan dua dapat menarik perhatian.
2 karena lebih parah juga. Warnanya mencolok. Kelompok 4 iklan nomor 2. Alasannya? Sama, lebih menarik dari segi apanya? Gambar. Kalau kelompok 5 coba sama iklan nomor 2 juga ya, karena alasannya semuanya membawa konsep lalu masuk ke Kahoot di Google Chrome, tinggal diketik dicari kahoot.it. Kalau sudah nanti masukkan pinnya sebentar ya. Masih ada yang salah kayak iklan komersial, iklan layanan masyarakat yang kedua. Masih Kela, Alfian, Abdi. Ini masih ada yang menjawab iklan pemberitahuan. Jawabannya iklan yang komersial itu berhubungannya dengan tidak berhubungan dengan dagangan. Lalu ada Alfia, nomor 5 udah minggu depan saja. Lanjut. Bagaimana dengan Kahoot ini menjadi fokus kalian semua? Harus diutarakan lagi tidak? Ulang ya, nanti minggu depan kita belajar lagi menggunakan Kahoot. Untuk lembar kerjanya dikumpulkan. Dari belakang tolong ambil. Sudah ya semuanya? Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau begitu kita tutup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Dita, alhamdulillah ya kemarin sudah melaksanakan pembelajaran. Bagaimana menurut Bu Dita pelaksanaan kemarin? Alhamdulillah sudah ada kemajuan Bu Afsa kemarin itu. Kemajuannya menurut Bu Dita dilihat dari apa nih? Anak-anak sudah mulai tertarik dengan materi yang saya berikan gitu Bu Afsa. Kemarin kan Bu Dita fokusnya itu di penggunaan Canva dengan Kahoot. Nah, menurut Bu Dita bagaimana penggunaan Canva pada pembelajaran kemarin? Alhamdulillah siswa sudah menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang saya berikan, juga mereka mulai fokus begitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, ya saya juga melihatnya seperti itu ya Bu Dita ya. Terus satu lagi untuk Kahoot-nya menurut Bu Dita bagaimana? Kahoot-nya juga sangat membantu dalam pembelajaran, jadi siswa semakin terpacu untuk belajar bahasa Indonesia sehingga mereka juga menumbuhkan jiwa kompetitif mereka begitu Pak. Iya, betul sekali. Saya juga sepakat ya Bu Dita bahwa saya melihat itu murid-murid lebih semangat lagi ya untuk lebih fokus, kemudian ketika melaksanakan asesmen mereka semakin semangat ya. Menurut Bu Dita nih dari skala 1 sampai 10 kan kemarin itu Bu Dita
berbicara bahwa ingin mencapai poin 8 ya, skor 8. Menurut Bu Nita kemarin kalau di skor itu berapa tuh? Alhamdulillah sudah sampai 8 sih Bu. Saya Sudah tercapai berarti ya. Iya. Nah untuk supaya lebih maksimal lagi nih, apa nih yang akan Bu Nita lakukan ke depannya? Kalau di kelas mungkin nanti di dalam pembagian kelompok nanti ada pembagian peran supaya lebih maksimal dalam pengerjaan tugas, baik pemahaman materi dan lain sebagainya. Berarti untuk pembelajaran selanjutnya Bu Nita akan lebih berfokus pada diskusi dalam kelompok, Iya, pembagian perannya. betul. Baik, nah untuk mencapai hal-hal itu apa yang akan Bu Nita lakukan nih? Kedepannya mungkin nanti saya akan mempelajari materi perencanaan pembelajaran, mungkin diferensiasi juga, kan saya lihat di PMM tuh banyak pelatihan. Lalu nanti saya akan memaksimalkan kembal dengan teman, mungkin ada masukan dari teman-teman begitu. Baik, terkait untuk pembelajaran nanti ke depannya ya berarti ke depannya Bu Nita akan mencoba mengembangkan dari segi diskusi kelompok juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul sekali. Kalau di kelas terlihatnya diferensiasinya itu seperti apa Bu Nita? Diferensiasinya lebih ke apa ya, siswa itu ada yang unggul mungkin dari medianya juga, ada yang senang visual anak-anak itu, ada yang kinestetik anaknya, dan juga ada yang auditori juga ada. Nanti saya bagi secara merata Untuk pengelompokan. Iya. Baik Bu Nita, nanti mungkin kita akan berbincang lagi untuk pembelajaran selanjutnya nanti akan Bu Nita laksanakan. Mudah-mudahan lebih sukses lagi dalam pembelajaran nanti Bu Nita ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Nita. Ya, sama-sama Bu Asa.